Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 871. Semua siswa Akademi Film ingin menjadi bintang di masa depan, tetapi Ye-san ternyata menjadi guru seni teh, yang mengejutkan Stephen Lin. Tapi melihat barang-barang mewah Ye-san, Stephen Lin juga agak mengerti alasannya. Tukang teh di sini dihitung berdasarkan waktu, 5.000 yuan per jam, dan 15.000 yuan per malam berdasarkan 3 jam, jauh lebih cepat daripada bekerja paruh waktu. Jika Anda ingin menjadi seorang selebriti, Anda harus dapat mengemas diri Anda terlebih dahulu, dan Anda harus mengeluarkan uang untuk mengemas diri Anda sendiri. Tidak semua orang memiliki latar belakang keluarga yang menonjol, dan mereka yang tidak punya uang hanya bisa menggunakan cara lain untuk menghasilkan uang dan mengemas diri. Dengan cara ini, Ye-san dapat dianggap sebagai pemuda yang menginspirasi, setidaknya sebagai guru seni teh. Dia tidak mencuri atau mencuri, dan dia tidak tidur dengan orang lain. Pemilik kedai teh menjelaskan begitu dia datang, bahwa gadis-gadis di sini hanya menjual karya seni dan tidak menjual diri mereka sendiri. Tentu saja, jika Anda menaklukkan pihak lain dengan kemampuan uang Anda secara pribadi, itu urusan Anda. Meski kebanyakan orang bisa ditundukkan oleh kemampuan uang, setidaknya saat ini gadis-gadis ini relatif bersih di mata pelanggan. Setelah bermain sampai jam 11, yang belum terlambat, Stephen Lin dan yang lainnya meninggalkan kedai teh. Di antara hadirin, hanya Joey yang mempertahankan prestise seorang master teh. Dia memandang Stephen Lin dan Huang Tingjun dengan curiga dan bertanya, "Mengapa Anda tidak meninggalkan gengsi dan menghubungi saya nanti? Apakah Anda tidak bersenang-senang dengan mereka?" "Perempuan barusan, kamu bilang ayo, aku akan meminta sopir untuk datang." Stephen Lin mengirim pesan ke sopirnya sambil berbicara. Dua hal yang paling tabu di klub malam adalah yang pertama membujuk orang untuk menjadi baik, yang kedua adalah meninggalkan pesan WeChat, dan yang ketiga adalah tetap berpegang pada pelanggan, kata Huang Tingjun dengan serius. "Bukankah ketiga hal ini?" Joey bertanya dengan curiga. "Terkadang yang kedua dan ketiga bisa tumpang tindih, jadi itu dianggap sebagai dua hal. Izinkan saya memberitahu Anda, mengapa Anda tidak meninggalkan WeChat. Tujuan meninggalkan seorang gadis WeChat untuk menanyakan tentang kesehatan Anda adalah untuk membuat Anda datang untuk memesan meja lagi. Sama sekali tidak berguna. Bahkan jika Anda ingin datang lagi, Anda tidak perlu mencari gadis untuk memesan meja, tanyakan saja pada Momi, diskon yang Momi dapat berikan juga besar, dan Anda tidak perlu memesan gadis sebelumnya ketika Anda datang lagi, jadi Anda tidak akan menempel pada pelanggan. Kami prinsipnya adalah ketika Anda pergi ke klub malam, Anda tidak boleh mencari yang sama." "Mengapa saya pergi ke klub malam? Apakah itu karena saya ingin menemukan gadis yang berbeda untuk menemukan semua rasa hidup?" kata Huang Tingjun. "Aku tidak mengerti." Joy menggelengkan kepalanya dan berkata, "Karena kita bersenang-senang terakhir kali, mengapa kita tidak memesannya kali ini? Kamu keluar untuk tidur, seperti gadis malam ini, kamu bisa menggigit lidahmu jika Anda bersenang-senang, tetapi jika Anda tidak tidur dengan Anda, bukankah itu omong kosong? Atau memperlakukan Anda sebagai orang bodoh dan tidur selama 30.000 hingga 50.000 yuan sekali, maka itu juga tidak masuk akal. Lalu bagaimana jika orang mau keluar untuk tidur denganmu?" tanya Joey. "Kalau begitu jangan memesan lagi. Ini adalah prinsip bahwa seorang gadis tidak tidur dua kali," kata Huang Tingjun dengan sungguh-sungguh. "Aku mengerti, kamu bajingan." Joey tiba-tiba menyadari. "Aku bukan bajingan, aku bajingan," Huang Tingjun berkata dengan bangga. "Kamu belum pernah bertemu orang yang bisa menaklukkanmu. Jika kamu melakukannya, kamu adalah sampah." Stephen Lin tertawa. "Tidak mungkin." Huang Tingjun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin untuk ditahan oleh seorang wanita dalam kehidupan ini.
Petik 2. Mobilnya ada di sini, bawa kamu ke hotel. Stephen Lin menunjuk ke sebuah Rolls-Royce yang sedang mengemudi lebih. Mobil dengan cepat berhenti di depan mereka, dan mereka bertiga masuk ke dalam mobil bersama-sama, lalu menuju ke hotel. Huang Tingjun adalah seorang pembicara, dan Joey jelas tidak memiliki banyak pengalaman sosial. Di dalam mobil, Huang Tingjun terus menanamkan beberapa ide ke Joey. Stephen Lin duduk di pinggir dan mendengarkan dengan gentar, karena takut Joey akan menjadi orang A seperti Huang Tingjun. Apakah Huang Tingjun akan dipukuli sampai mati oleh orang tua Joey? Di tengah perjalanan, Stephen Lin menerima telepon dari Lin Mengji. Dia pergi makan dan minum dengan beberapa teman malam ini. Dia sedikit mabuk dan tidak bisa mendapatkan taksi. Dia ingin Stephen Lin mengatur mobil untuk menjemputnya naik sedikit. Begitu Stephen Lin mendengar lokasinya, sudah dekat dengan tempatnya sekarang, dan segera meminta pengemudi untuk mengalihkan ke tempat Lin Mengji sedang minum. Beberapa menit kemudian, Stephen Lin melihat Lin Mengji berdiri di pinggir jalan menunggu bus. Mobil melaju ke Lin Mengji, Stephen Lin membuka pintu dan berkata, "Masuk ke dalam mobil." Petik 2. Oke, saudaraku. Lin Mengji langsung melompat ke dalam mobil. Begitu dia memasuki mobil, Lin Mengji melihat Huang Tingjun dan Joey. "Apakah kamu masih punya teman?" Lin Mengji hanya melirik mereka berdua sebentar, lalu duduk di sebelah Stephen Lin dan memegang tangan Stephen Lin dan berkata, "Kakak, aku mengantuk, aku mengandalkanmu untuk tidur." "Tidur? Ayo tidur, saya akan mengirim mereka kembali ke hotel dulu, lalu kita akan pulang nanti," kata Stephen Lin. "Nasib, apakah ini adikmu?" Huang Tingjun menatap Lin Mengji dan bertanya. "Ya." Stephen Lin mengangguk. Melihat sesuatu yang salah dengan mata Huang Tingjun, Stephen Lin berkata dengan cepat, "Jangan pikirkan itu. Aku hanya seorang adik perempuan. Ini adalah bayiku." Petik 2 tanda tanya petik 2. "Ah, menurutmu siapa aku, pria kecil yang murni dan lugu? Kami telah berteman selama bertahun-tahun." Huang Tingjun berkata dengan marah. Mendengar apa yang dikatakan Huang Tingjun, Lin Mengji membuka matanya yang bulat besar, menatap Huang Tingjun dengan sedikit mabuk dan berkata, "Little Fatty, apakah kamu teman kakakku?" Kata Huang Tingjun, terlihat sedikit gugup. "Oh, apakah kamu pergi minum malam ini?" Lin Mengji bertanya. "Baiklah, ayo pergi dan minum," kata Huang Tingjun. "Apakah kamu mencari seorang gadis untuk menemanimu?" Lin Mengji bertanya. "Tidak, bagaimana bisa? Kakakmu, aku, dan Joey, kita tidak pernah pergi ke acara seperti itu." Huang Tingjun menggelengkan kepalanya berulang kali. "Lalu mengapa kalian semua mencium bau parfum, dan parfum ini tidak murah?" Lin Mengji mengangkat hidungnya dan berkata, "Kita akan pergi ke bar, dan ada orang yang datang dan pergi ke dalam, jadi tidak bisa dihindari untuk saling menempel," kata Huang Tingjun. "Lalu apakah kamu meletakkan lipstik di kerahmu saat itu?" Lin Mengji menunjuk ke kerah Huang Tingjun dan bertanya. Huang Tingjun terkejut, dan buru-buru mengulurkan tangan untuk menekan kerahnya dan berkata, "Mungkin, seseorang sedang mabuk dan secara tidak sengaja menggosoknya." Petik 2. "Kamu tidak memiliki lipstik di kerahmu," kata Stephen Lin. "Ah." Huang Tingjun tertegun sejenak, mengangkat tangannya dan menarik kerahnya untuk melihat, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada lipstik. "Penampilanmu yang panik, dan matamu yang terus melihat ke sudut kiri atas ketika kamu berbicara memberitahuku bahwa kamu berbohong. Tidak masalah jika seorang pria mencuri makanan, yang paling penting adalah mengetahui cara menyeka mulutmu. Bersihkan, kamu harus segera mandi setelah pulang, agar tidak diperhatikan oleh ipar kedua." "Ipar kedua adalah seorang pengacara, sangat pintar," kata Lin Mengji. Stephen Lin tersenyum canggung, dan memelototi Huang Tingjun. Jika bukan karena banyak bicara orang ini, Lin Mengji mungkin akan tertidur. "Ziming, kakakmu sangat kuat, dia tidak hanya tahu cara menipu orang, tetapi juga tahu cara mengamati mata orang," kata Huang Tingjun dengan emosi.
Kakakku memiliki gelar D dalam bidang psikologi. Untuk orang sepertimu, dia akan tahu apakah kamu akan kentut atau buang air besar saat kamu menyodok pantatmu, kata Stephen Lin. Oh, itu luar biasa. Huang Tingjun melirik Lin Mengji, dan menemukan bahwa Lin Mengji telah menutup matanya. Bulu matanya yang panjang sangat menarik, ditambah dengan batang hidungnya yang tinggi dan wajah yang sedikit mabuk. Tiba-tiba, hatiku Huang Tingjun gemetar hebat. Huang Tingjun buru-buru memalingkan muka untuk menyembunyikan kepanikan batinnya. Stephen Lin tidak memperhatikan ini, dia juga menoleh dan melihat keluar jendela. Kata-kata Lin Mengji tentang kakak ipar mengingatkannya pada Yao Jing. Dia mengangkat teleponnya, membuka WeChat dan menggulir ke bawah. Setelah menarik beberapa saat, dia melihat foto profil Yao Jing. Ada pesan dari Yao Jing di kotak obrolan. Selamat mendapatkan apa yang kamu inginkan. Petik 2. Kalimat ini dikirim oleh Yao Jing pada siang hari, tidak terlalu awal atau terlalu terlambat, hampir bersamaan dengan pesan ucapan selamat lainnya. Stephen Lin menerima ratusan pesan ucapan selamat hari ini, dan pesan Yao Jing tercampur dan tidak mencolok, tetapi Stephen Lin masih melihatnya sekilas, hanya karena avatar yang telah dicetak di hatinya. Foto profil Yao Jing adalah fotonya. Di foto itu dia sedang duduk di balkon kayu, menyamping. Ada pegunungan yang tertutup salju menjulang di kejauhan. Wajah Yao Jing tidak dapat dilihat dengan jelas, hanya siluet yang terlihat, tetapi siluet ini sangat menyentuh hati Stephen Lin. Ini adalah wanita pertama yang dia cintai. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Stephen Lin menjawab dengan sebuah pesan. Terima kasih, apakah kamu sudah tidur? Pesan itu menghilang tanpa tanggapan. Stephen Lin tersenyum dan meletakkan teleponnya. Tidak lama kemudian, hotel tiba. Bawahan Joey sudah menunggu di pintu masuk hotel. Joey mengantar Joey ke hotel segera setelah dia keluar dari mobil. Huang Tingjun berdiri di samping mobil dan berkata kepada Stephen Lin, pelan-pelan di jalan, dan beri aku pesan ketika saya sampai di rumah. Petik 2. Oke, kamu bisa kembali. Stephen Lin melambaikan tangannya. Huang Tingjun ragu sejenak, tetapi tidak pergi. Apakah kamu masih enggan berpisah denganku? Stephen Lin bercanda. Lalu apa? Nasib, aku merasa bahwa aku memiliki sedikit masalah psikologis baru-baru ini. Jadi apa? Bisakah kamu mendorong gengsi kakakmu kepadaku nanti, jadi aku bisa memintanya untuk melihatnya? Huang Tingjun berkata dengan hati-hati. Hah? Stephen Lin mengangkat alisnya dan berkata, Huang Tingjun, apa yang ingin kamu lakukan? Bukan apa-apa, ini hanya pasien sederhana yang mencari dokter. Aku bersumpah demi Tuhan. Telah lajang selama bertahun-tahun, pasti ada yang salah secara psikologis. Sebagai saudara baik saya, Anda harus membantu saya, bukan? Kata Huang Tingjun. Keluar. Stephen Lin memelototi Huang Tingjun dan berkata, jangan mengira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Cepat keluar dari sini, jika kamu berani menyakiti adikku, tidak ada saudara laki-laki yang benar. Petik 2. Oke. Huang Tingjun tersenyum canggung. Saat dia hendak pergi, dia mengulurkan tangan dari mobil, memegang ponsel dengan kode QR di atasnya. Sapu aku. Petik 2. Bab 872. Stephen Lin tidak pernah bermimpi bahwa saudara perempuannya akan mengambil inisiatif untuk menyerahkan prestisenya kepada Huang Tingjun. Melihat Huang Tingjun memerah karena gengsinya, Stephen Lin sudah memikirkan apakah akan menggunakan cara khusus untuk membatasi beberapa aspek fungsi Huang Tingjun. Dengan cara ini, dia tidak akan melakukan upaya nakal pada saudara perempuannya. Mengji, Huang Tingjun baik-baik saja sebagai saudara, tapi dia memiliki terlalu banyak kekurangan. Dia sangat bejat, dan dia benar-benar sampah. Wanita berubah satu persatu, dan mereka tidak pernah bertanggung jawab. Stephen Lin duduk di mobil, berusaha keras untuk mengekspos sifat Huang Tingjun kepada saudara perempuannya. Dia hanya orang dengan masalah psikologis. Saya seorang psikiater,
jadi saya tentu saja ingin membantunya. Itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan pribadinya, Lin Mengji mengangkat bahu dan berkata. Tapi dia menambahkanmu pasti karena motif yang tidak murni, kata Stephen Lin. Banyak orang dengan motif tidak murni ingin bergabung denganku setiap hari, jadi ada apa? Kata Lin Mengji. Dia berbeda dari yang lain, bagaimanapun, jangan tambahkan dia, hapus dia saat kamu kembali. Kata Stephen Lin. Saudaraku, jangan khawatir. Aku sudah belajar psikologi selama bertahun-tahun. Aku masih tidak tahu apakah itu manusia atau hantu. Pria gendut itu lucu, jadi tambahkan saja. Kuan Dang mengenal satu teman lagi. Apakah Anda pikir saudara perempuan Anda apakah saya akan ditangkap dengan mudah? Saya tidak tertarik pada hal-hal antara pria dan wanita sekarang. Saya ingin berhubungan dengan lebih banyak orang, mengalami dunia, dan menambah cadangan pengetahuan saya. Itu saja. Huang Tingjun ini jelas dia adalah orang yang sangat layak untuk dipelajari, kata Lin Mengji. Hei, terserah kamu. Stephen Lin menghela nafas, sedikit tak berdaya. Mobil kembali ke kediaman Lin, Stephen Lin mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Mengji, dan kemudian kembali ke kamarnya. Gu Feiyan masih terjaga, melihat berkas di depan meja. Stephen Lin menyapa Gu Feiyan, lalu bergegas ke kamar mandi untuk mandi, lalu membuang semua pakaian ganti ke tempat sampah. Setelah membasuh tubuhnya dan mencium bau harum, Stephen Lin berjalan di belakang Gu Feiyan dan memeluk Gu Feiyan dari belakang. Tubuh Gu Feiyan sangat lembut, dan rasanya sangat nyaman untuk memeluknya, terutama dari belakang, di mana tubuh depan tepat di belakang. Perasaan itu membuat Stephen Lin ingin menggosokkan seluruh tubuhnya ke tubuhnya. Ada kasus besar di kota, dan kami mempercayakan firma hukum kami untuk membantunya. Mungkin kami harus kembali besok. Gu Feiyan berbalik dan meminta maaf kepada Stephen Lin. Kasus besar. Seberapa besar? Tanya Stephen Lin. Ini adalah kasus penggalangan dana swasta ilegal. Jumlahnya melebihi 10 miliar. Seluruh lingkaran keuangan kota Haixia telah terguncang, hanya dalam beberapa hari terakhir, kata Gu Feiyan. Lebih dari 10 miliar. Stephen Lin memandang Gu Feiyan dengan heran dan bertanya, berapa banyak orang yang telah ditipu? Prosesnya sangat rumit dan melibatkan banyak operasi bisnis. Suku bunga dan pengembalian tinggi sebagai umpan untuk menyerap dana banyak pengusaha Stride City, berjumlah lebih dari 10 miliar. Orang-orang James melarikan diri, meninggalkan kekacauan. Perusahaan James masih menjadi investor di The Voice of the Stride tahun ini. Karena pertunjukan dibawa ke kota Selat, para pemimpin kota kami pergi untuk memberinya platform. Akibat melarikan diri seperti ini, belum lagi pertunjukan kotor, pemimpin juga terlibat, kata Gu Feiyan. James. Reaksi pertama Stephen Lin ketika dia mendengar nama ini adalah terdengar akrab, dan kemudian dia ingat, bukankah orang ini adalah penduduk komunitas Panlong ketika Phoenix Biyuan dan komunitas Panlong mengadakan pertemuan PK. Saya mendengar bahwa orang ini masih menjadi orang penting di Wall Street, dan ayahnya adalah seorang penjahat korup di Longguo sebelumnya. Ya, pria ini adalah orang Tionghoa berkewarganegaraan Stars and Stripes, dan dia juga penipu keuangan. Setelah kembali ke China, dia telah melakukan banyak trik, menyebabkan banyak orang tertipu olehnya, dan pria ini sangat pintar. Banyak trik telah dilakukan dalam kontrak, jadi sekarang polisi tidak memiliki cara untuk mengejarnya atas nama penggalangan dana ilegal. Hanya pengusaha yang ditipu ini yang dapat mengajukan tuntutan pidana terhadapnya, tetapi mereka telah kembali ke bintang dan garis-garis. Semuanya diambil, dan hampir tidak mungkin mendapatkan kembali uangnya. Kami hanya dapat mencoba yang terbaik untuk bekerja sama dengan sistem politik dan hukum bintang dan garis, tetapi masih sangat sulit. Jika dia melakukan ini, Haixia kota perekonomian telah mengalami kemunduran selama beberapa tahun, dan saya mendengar bahwa rantai modal beberapa orang yang telah ditipu telah putus. Kata Gu Feiyan. Idiot ini benar-benar ada hubungannya. Stephen Lin tidak bisa menahan kutukan.
Dia telah menyelidiki James ini sebelumnya dan orang-orang menatapnya, tetapi pria ini membuat beberapa langkah besar di kota Haixia satu demi satu. Sepertinya seperti itu, jadi dia tidak membiarkan orang memperhatikan orang ini lagi. Dia tidak berharap orang ini menipu puluhan miliar dari distrik bisnis kota Haixia. Puluhan miliar tidak layak disebut untuk kota besar seperti kota Xiahai, tetapi untuk kota lapis ketiga seperti kota Haixia, jumlah uang ini cukup untuk membuat sebagian besar pengusaha bangkrut karena para pengusaha memiliki saham satu sama lain sebelumnya. Itu sering mempengaruhi seluruh tubuh jika ditarik. Telah terjadi reaksi berantai setelah seorang pengusaha tertentu bangkrut sebelumnya, menyebabkan banyak pengusaha bangkrut bersama. Sekarang dana puluhan miliar telah hanyut, dan pengusaha yang bangkrut di kota Haixia tidak hanya satu atau dua. Pada saat itu, seluruh lingkaran keuangan kota Haixia akan terguncang olehnya. Orang itu telah melarikan diri, apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Tanya Stephen Lin. Dikatakan sebagai penggalangan dana ilegal, tetapi sekarang pemerintah hanya percaya bahwa dia adalah pinjaman pribadi. Kami hanya dapat mengumpulkan bukti sebanyak mungkin, dan kemudian mengatur orang untuk pergi ke Stars and Stripes untuk mengajukan gugatan. Di pengadilan setempat, dia adalah warga Bintang dan Garis. Dan dia masih di Bintang dan Garis. Kita hanya bisa menggunakan hukum Bintang dan Garis untuk memberinya sanksi, kata Gu Feiyan. Apakah kamu masih pergi ke Stars and Stripes? Stephen Lin bertanya dengan heran. Mungkin kita harus pergi. Kasus ini belum meledak. Begitu terungkap, itu akan menimbulkan sensasi nasional. Pada saat itu, reputasi pengacara kita dalam kasus ini akan meningkat pesat. Jika kita bisa pergi ke daratan Stars and Stripes untuk mengajukan gugatan, yang akan berdampak lebih besar pada popularitas semua orang. Di kalangan pengacara, popularitas adalah yang paling penting, kata Gu Feiyan. Kamu punya pacar yang sangat kuat sepertiku, mengapa kamu bekerja sangat keras? Stephen Lin bertanya. Ini urusanmu sehingga kamu sangat baik, tidak bisakah aku mengejar sendiri? Gu Feiyan tersenyum dan mengangkat tangannya di leher Stephen Lin dan berkata, itu karena pacarku sangat baik sehingga aku harus terus menjadi bahkan lebih baik, agar aku bisa layak untukmu, bukan begitu, teman sekelas Xiao Lin? Siapa namamu, teman sekelas Xiao Lin? Ayah, Stephen Lin berkata dengan serius. Menurut interpretasi yang relevan dari Ku Perdata terbaru, adalah ilegal bagi separuh lainnya untuk memanggilmu ayah, kata Gu Feiyan. Benarkah? Bukankah itu kurang menyenangkan? Stephen Lin berkata dengan cemberut. Namun, hal semacam ini tidak didukung oleh orang-orang dan tidak diselidiki oleh pejabat. Selama saya tidak mengatakannya, maka tidak apa-apa, kata Gu Feiyan dengan ekspresi ambigu. Lalu bagaimana bisa kamu tidak mengatakannya? Stephen Lin bertanya. Selama kamu, ayah, tidak memiliki kekuatan fisik dan energi untuk membicarakannya, tidak apa-apa, kata Gu Feiyan, meraih dari bawah pakaian Stephen Lin. Itu ujian untukku. Stephen Lin tertawa aneh, mengangkat Gu Feiyan dan melemparkannya ke tempat tidur. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Keesokan harinya, Gu Feiyan meninggalkan ibu kota kekaisaran lebih awal menurut apa yang dia katakan. Kasusnya sangat mendesak, dan dia harus kembali dan bekerja sama dengan rekan lain dalam penelitian. Begitu Gu Feiyan pergi, Stephen Lin menelepon Wang Hai dan bertanya tentang situasi saat ini di kota Haixia. Sebelum kejadian ini merebak, saya sebenarnya sudah punya firasat. Meski James sudah membuat beberapa proyek, seperti Sound of the Streets, dari sudut pandang saya, prospek proyek tersebut sebenarnya kurang bagus. Tidak berhasil, orang ini sangat pintar, dia menggunakan skema Ponzi untuk berhasil menipu banyak pengusaha berpengalaman, dan akhirnya berhasil lolos. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah operasi buku teks, kata Wang Hai. Lalu bagaimana situasi di distrik bisnis lokal kota Haixia? Stephen Lin bertanya. Situasinya tidak optimis.
Sekarang pemerintah kota telah memberikan beberapa kebijakan dukungan yang relevan, tetapi ini hanya setetes dari ember. Rantai modal diperlunak, dan rantai modal lebih dari 10 miliar. Ini cukup untuk membawa pukulan telak ke kawasan bisnis kota Haixia. Namun, ini tidak berdampak pada kami, sebaliknya, kami juga dapat mengambil kesempatan ini untuk memasuki beberapa area yang sulit kami masuki di masa lalu, karena mereka pendek. Wang Hai berkata sambil tersenyum. Aku akan kembali dalam beberapa hari, dan aku akan berbicara denganmu secara detail saat itu. Jangan lakukan apapun sekarang, kata Stephen Lin. Oke, saya mengerti. Setelah menutup telepon, Stephen Lin berpikir keras. Faktanya, dia tidak berpikir ada yang benar atau salah tentang ditipu uang di kawasan bisnis Stride City. Ini semua adalah metode komersial. Pedagang di Stride City tidak memiliki cara untuk memahami penipuan tersebut, dan ditipu adalah tentu saja. Orang-orang sangat kesal. Ayah orang ini adalah pejabat yang korup. Dia mengambil uang dari orang-orang Longguo dan pergi ke luar negeri untuk melupakannya. Pada akhirnya, putramu juga datang ke Longguo untuk menipu uang. Stephen Lin adalah Raja Naga. Apa yang dilakukan Raja Naga? Ini untuk menjaga stabilitas sosial kerajaan naga. Anda telah rakus akan begitu banyak uang. Apakah Lao Su menyetujuinya? Saya benar-benar harus mengurus masalah ini. Stephen Lin diam-diam membuat keputusan. Pukul 9.30 pagi. Sebagai Direktur Departemen Hubungan Masyarakat, Stephen Lin terlambat 1 jam tiba di markas besar klan naga. Klan naga tetaplah klan naga, tetapi banyak orang di klan naga bukan lagi orang-orang itu. Kepala asli Departemen Propaganda bunuh diri, Kepala Departemen Intelijen diselidiki, dan bahkan Zhou Lao, salah satu dari 4 tetua, disalahkan dan mengundurkan diri. Sejak Stephen Lin memasuki markas Dragon Clan, semuanya berbeda dari sebelumnya. Bab 873. Bagi orang-orang di markas klan naga, peristiwa besar yang terjadi di markas klan naga dalam sebulan terakhir jauh melebihi beberapa tahun terakhir. Banyak orang menyalahkan kedatangan Stephen Lin ini, bahkan jika Direktur Departemen Intelijen yang tampaknya memiliki sedikit hubungan dengan Stephen Lin ditangkap dan Zhou mengundurkan diri, semua orang merasa bahwa Stephen Lin mungkin telah mempengaruhi markas besar klan naga. Berhubungan dengan Feng Shui, Direktur Departemen Hubungan Masyarakat tampaknya memiliki semacam halo yang merusak, begitu dia diterangi oleh halo tersebut, bahkan jika dia tidak berada di tempat, beberapa orang akan menjadi sial. Oleh karena itu, ketika Stephen Lin datang ke markas klan naga keesokan paginya setelah mengambil alih sebagai kepala keluarga Lin, seluruh klan naga bisa dikatakan gelisah. Setelah mengetahui bahwa Stephen Lin datang ke markas Dragon Clan hari ini, Wu Yuhuo, Direktur Departemen Dukungan Logistik Dragon Clan, meminta langsung pergi dengan alasan merasa tidak enak badan. Barak mengadakan pelatihan intensif selama 3 hari untuk orang-orang di dalamnya. Adapun Kepala Divisi Pertama, Li Xiaobing, dia tidak meminta cuti, tetapi begitu dia tiba di markas, dia memanggil sekelompok kader di bawahnya untuk rapat, buka sepanjang hari. Membosankan, Stephen Lin duduk di mejanya, menyilangkan kaki, dan menghela nafas. Min Ninger, si kaki anjing, berdiri di samping Stephen Lin dan memukuli kaki Stephen Lin. Direktur, jangan katakan seberapa kuat Departemen Hubungan Masyarakat kita di kantor pusat sekarang. Orang-orang dari departemen lain harus sopan ketika mereka melihat kita. Ini masalah khusus bagi departemen kita untuk bekerja di departemen lain. Kantor khusus, ini tidak pernah terjadi sebelumnya, Direktur. Kamu benar-benar luar biasa, kekagumanku padamu seperti semburan sungai. Min Ninger menepuk sanjungan Stephen Lin sambil memukuli kakinya. Stephen Lin bersandar di sandaran kursi, meletakkan tangannya di bawah kepalanya dan berkata, mari kita ingat juga untuk tidak terlalu sombong, dan ingat bahwa kegilaan akan membawa bencana. Aku tahu. Min Ninger mengangguk berulang kali dan berkata,
Wang Wakil Direktur baru saja mengadakan pertemuan dengan kami 2 hari yang lalu, menyuruh kami untuk tidak menonjolkan diri. Petik 2. Wang tua masih sangat baik. Stephen Lin mengangguk. Saat itu, terdengar ketukan di pintu. Direktur Zhao dari Departemen Propaganda ada di sini. Seorang bawahan menjulurkan kepalanya ke pintu dan berkata, Zhao Jianlin ada di sini. Biarkan dia masuk, kata Stephen Lin. Orang-orang itu membuka pintu, lalu Zhao Jianlin masuk dari pintu. Melihat Min Ninger memukuli kaki Stephen Lin, Zhao Jianlin berkata dengan ekspresi aneh, Stephen, kamu akan menikmatinya, dan sekarang level tertinggi sudah penuh dengan kebisingan. Petik 2. Suara keras. Mengapa? Stephen Lin adalah penasaran bertanya. Tuan Zhou disalahkan dan mengundurkan diri. Zhou Kai, Direktur Departemen Intelijen dan Informasi, ditangkap lagi. Sekarang para petinggi memilih direktur baru Departemen Intelijen. Departemen Intelijen bertanggung jawab atas seluruh sistem intelijen klan naga. Kepentingannya terbukti dengan sendirinya, dan tidak ada yang mau melepaskannya. Nikmati kue sebesar ini. Zhao Jianlin duduk di sofa sambil berbicara. Kamu turun dulu. Dalam hal teknik, belajar lebih banyak dari master yang berspesialisasi dalam pedikur di Sangsi. Masih ada yang kurang, kata Stephen Lin kepada Min Ninger. Ayo. Min Ninger mengangguk, lalu berbalik dan berjalan keluar dari kantor Stephen Lin. Stephen Lin bangkit dan berjalan untuk duduk di depan Zhao Jianlin, lalu menyilangkan kakinya dan berkata, kamu datang menemuiku, apakah kamu punya ide? Aku tidak punya ide. Zhao Jianlin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, saya tidak mudah menjadi direktur Departemen Propaganda tanpa faksi, dan Departemen Informasi Intelijen tidak berani memikirkannya, tetapi, Stephen, ada satu hal yang sangat penting, dan saya perlu memberitahu Anda secara pribadi. Petik 2. Ada apa? Stephen Lin bertanya. Old Guo, aku berencana untuk kembali, kata Zhao Jianlin. Hah? Stephen Lin mengangkat alisnya. Ini adalah kesempatan bagus untuk kembali. Lawan terbesar Tuan Guo, Tuan Zhou, disalahkan dan mengundurkan diri, meninggalkan posisi tingkat tinggi di komando tertinggi. Begitu Tuan Guo kembali, dia akan dapat mengisi posisi Tuan. Kekosongan Zhou segera, dan hampir tidak ada pengembalian, kesulitan, kata Zhao Jianlin. Bagaimana Anda menjelaskan kondisi fisik Anda? Stephen Lin bertanya. Pengobatan modern sangat maju sehingga cukup dikatakan sembuh. Selama terbukti tidak ada yang salah dengan tubuh Tuan Guo, maka tidak akan ada masalah dengan kepulangannya. Lagi pula, posisi tetua keempat sangat penting sekarang, dan tidak mungkin dia akan mengudara dengan santai satu, dan sangat sulit untuk menemukan seseorang yang memenuhi syarat untuk mengambil posisi keempat tetua dalam organisasi, jadi kembalinya Tuan Guo berada di waktu dan tempat yang tepat, kata Zhao Jianlin. Kalau begitu saya berharap Tuan Guo kembali dengan lancar. Stephen Lin tertawa. Tuan Guo meminta saya untuk datang dan bertanya kepada Anda, apakah Anda tertarik untuk pergi ke kantor informasi intelijen? Tanya Zhao Jianlin. Saya akan pergi ke Departemen Intelijen dan Informasi. Stephen Lin mengangkat alisnya dan berkata, apakah ada seseorang secantik Min Ninger di Departemen Intelijen dan Informasi? Jika Anda pergi, itu masih akan membantu pamungkas Anda tujuan. Kata Zhao Jianlin. Kamu juga tahu bahwa posisi itu penting. Stephen Lin tersenyum dan berkata, semakin penting posisinya, semakin banyak orang yang melihatnya. Alasan mengapa saya dapat mengambil keputusan di Departemen Informasi Publik adalah karena posisi saya adalah tidak penting sama sekali. Semua orang tidak tahu tentang posisi saya, jadi mereka akan mentolerir sebagian besar perilaku saya. Begitu saya memasuki Departemen Informasi Intelijen, tidak mungkin merasa senyaman saya sekarang. Saya harus berurusan dengan lebih banyak orang, apa yang salah kemungkinannya juga meningkat. Bagiku, bukanlah pilihan bijak untuk pergi ke Departemen Intelijen dan Informasi. Petik 2.
Itu masuk akal, tetapi dalam statusmu saat ini, di markas naga, kecuali orang-orang di komando tertinggi, siapa yang berani melakukan sesuatu padamu? Zhao Jianlin bertanya. Musuhku juga orang-orang di komando tinggi, kata Stephen Lin datar. Murid Zhao Jianlin menyusut sedikit, dan kemudian segera kembali normal. Karena kamu tidak tahu tentang Departemen Intelijen dan Informasi, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Tuan Guo mungkin akan kembali dalam beberapa hari ke depan. Sampai jumpa lagi, kata Zhao Jianlin, berdiri dan mengangguk ke Stephen Lin, lalu berbalik dan pergi. Stephen Lin mengirim Zhao Jianlin ke pintu dan melihat Zhao Jianlin pergi. Waktunya tiba di malam hari dalam sekejap mata, dan sudah waktunya untuk pulang kerja. Dengan lambaian tangannya, Stephen Lin menyeret semua staf dari Departemen Hubungan Masyarakat ke hotel terdekat. Pada upacara suksesi, dia tidak mengundang orang dari Departemen Hubungan Masyarakat, jadi malam ini adalah undangan makeup. Setelah malam tidak ada apa-apa, keesokan paginya, Stephen Lin menerima telepon dari Chen Pingan saat dia masih tertidur. Nasib, kita bisa mulai berakting dalam drama ini, kata Chen Pingan. Ketika Stephen Lin mendengar bahwa dia akan berakting dalam sebuah drama, dia terkejut, dan tiba-tiba mendengar bahwa dia masih berhutang pada Chen Pingan. Ini permainan. Itu dilakukan khusus untuk para guru akademi film. Itu sedikit lelucon, tapi Stephen Lin tidak bisa mengendalikannya lagi. Chen Pingan banyak membantunya sebelumnya, jadi dia harus berakting dalam drama ini, dan dia masih memiliki bertindak. Itu baik. Pada pukul 8 pagi, Stephen Lin, mengenakan kacamata hitam, mengendarai Ferrari Enzo ke gerbang Imperial Film Academy. Akademi Film Kota Kekaisaran adalah sekolah film nomor 1 di seluruh negeri naga, dan ada begitu banyak pria tampan dan wanita cantik di dalamnya. Stephen Lin mengemudikan mobil ke pintu, dan hendak meminta satpam untuk menjaga pintu, tetapi satpam membuka pintu atas inisiatifnya sendiri. Terlihat satpam itu juga orang yang mengetahui barangnya, dia tahu mobil yang dikendarai Stephen Lin harganya puluhan juta, jadi dia bahkan tidak menanyakannya secara normal. Stephen Lin meletakkan jendela mobil dan melihat rambu-rambu jalan di sampingnya saat mengemudi. Dia dan Chen Pingan membuat janji untuk bertemu di Menara Fengyi, tetapi dia tidak tahu di mana Menara Fengyi ini. Saya harus mengatakan bahwa kualitas penampilan siswa Akademi Film sangat tinggi. Ketika Stephen Lin sedang mencari rambu-rambu jalan, dia melihat banyak siswa, hampir semuanya adalah pria tampan dan wanita cantik. Dia pikir dia cantik tampan, tapi di film akademi dia hanya bisa dianggap sedikit di atas rata-rata. Selain pria tampan dan wanita cantik, banyak juga mobil mewah di jalanan. Hal favorit putra dan saudara dari ibu kota kekaisaran adalah datang ke Akademi Film Ibu Kota Kekaisaran untuk menjemput anak perempuan. Ada banyak wanita cantik di sini, dan banyak dari mereka akan menjadi bintang di masa depan. Jika Anda bisa bertemu satu atau dua, itu pasti lebih baik daripada mencari cewek di luar, jadi setiap Sabtu dan Minggu, jumlah mobil mewah di Akademi Film akan sangat-sangat banyak. Hari ini kebetulan hari Sabtu, Stephen Lin memilih waktu seperti itu untuk datang ke Akademi Film, dan dia mengendarai mobil yang bagus di mata banyak orang yang lewat. Dia pasti salah satu dari anak laki-laki yang datang untuk menjemput anak perempuan. Enzo memiliki kecepatan menoleh ke belakang yang tinggi di jalan, dan hampir semua orang yang mendengar suara mesin akan melihatnya lagi. Dari waktu ke waktu, akan ada mobil mewah yang melewati Stephen Lin di jalan. Banyak orang meletakkan jendela mobil dan memandang Stephen Lin dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, Enzo dianggap sebagai mobil mewah teratas, jauh melampaui sebagian besar mobil mewah lainnya. Mobil di sini mobil. Stephen Lin tidak berpikir dia terkenal, sebagai orang dengan kekayaan bersih ratusan miliar. Jika Anda tidak mengendarai mobil senilai puluhan juta, Anda akan menyesali kekayaan bersih Anda. Jadi yang tidak dipahami Stephen Lin adalah, mengapa beberapa orang yang sangat kaya di beberapa novel harus mengendarai mobil rusak untuk berjalan-jalan.
hanya berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Saat ini, di suatu tempat di Akademi Film, Ye-san sedang berjalan di jalan. Hari ini, Ye-san mengenakan sweater biru muda, skinny jeans, dan sepatu bot tinggi. Gaun ini tidak mewah, tetapi dengan sempurna menonjolkan kaki indah Ye-san. Di Akademi Film di mana banyak wanita cantik, Ye-san juga memiliki gelar dewi berkaki panjang dengan sepasang kaki lurus dan ramping ini. Di samping Ye-san, seorang pria berkata dengan wajah memohon, "Sanshan, tolong, jangan putus, oke? Bukankah kamu sudah memberitahuku sebelumnya bahwa aku tidak akan menikah denganmu? Mengapa kamu berubah pikiran sekarang, Sanshan? Aku mencintaimu sepanjang waktu, tahu." Ye-san berhenti, menatap pria di sebelahnya, menghela nafas dan berkata, "Kami tidak cocok, Cutian." Petik 2. Tidak cocok, tidak cocok, kami akan cinta sejak SMP. Sudah berapa tahun, mengapa kamu merasa tidak pantas sekarang? Pria bernama Cutian itu berkata dengan bersemangat. Melihat pacar di depannya yang telah dia kencani selama 5 atau 6 tahun, Ye-san menghela nafas. Bab 874. Di masa lalu, kami adalah katak di sumur yang belum pernah melihat dunia, dan 3 pandangan kami terbatas pada tempat-tempat kecil seperti kabupaten kami, tetapi sekarang berbeda. Saya datang ke ibu kota kekaisaran, dan saya melihat lebih banyak hal yang berbeda. Saya ingin sebagai seorang aktris, tetapi Anda hanya ingin bekerja dan hidup stabil di tempat kecil seperti milik kami. Pengejaran kami berbeda, kami harus berpisah apapun yang terjadi, kata Ye-san dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu aku bisa datang ke ibu kota kekaisaran untukmu, kata Cutian. Apa yang bisa kamu lakukan ketika kamu datang ke sini? Bisakah keluargamu mengaturmu ke bank kami? Bisakah kamu ditempatkan di bank di ibu kota kekaisaran? Cutian, jangan berjuang, ayo berpisah, itu baik untuk kita. Kata Ye-san. Dia menepuk bahu Cutian, lalu berjalan ke depan. Melihat punggung Ye-san, Cutian merasa putus asa untuk pertama kalinya. Hubungan bertahun-tahun berakhir dengan cara yang tidak bisa dijelaskan, tidak ada yang bisa mengungkapkan kepahitan di hati Cutian, dia mengepalkan tinjunya kesakitan dan tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, Cutian tiba-tiba melihat sebuah Porsche 911 diparkir di samping Ye-san. Ye-san sedang berbaring di jendela, berbicara dengan seorang pria di dalam Porsche. Ada senyuman dari hati di wajahnya, dan tidak ada jejak kesedihan karena putus. Melihat pemandangan ini, Cutian tiba-tiba merasa bahwa dia mengerti mengapa Ye-san putus dengannya. Ternyata dia jatuh cinta dengan dunia kota besar yang penuh warna. Ternyata dia menjadi sia-sia dan memuja uang. Kemarahan Cutian bangkit dari hatinya, dan dia berjalan menuju Ye-san dengan kepalan tangan terkepal. Saat ini, Ye-san tidak tahu apa yang akan terjadi, dia sedang berbicara dengan teman sekelasnya di dalam mobil. Nyonya Li mengatakan bahwa jika kamu melewatkan kelas lagi, dia tidak akan membiarkanmu lulus tahun ini. Kata Ye-san sambil tersenyum. Xiao Sanshan, jangan seperti ini. Kamu harus membantuku. Guru Li sangat mencintaimu. Katakan sesuatu yang baik padaku, dan aku akan mentraktirmu makan malam nanti. Kata siswa laki-laki di dalam mobil sambil menggenggam tangannya. Tangan bersama. Aku akan membantumu berbicara, tetapi kamu tidak dapat melewatkan kelas, setidaknya tunjukkan wajahmu. Guru Li sangat cerewet, jadi pergilah, kata Ye-san. Oke, kalau begitu aku pasti akan pergi ke sana sekali ketika aku kembali. Aku masih harus meminta Xiao Sanshan untuk membantuku mengucapkan beberapa kata lagi. Siswa laki-laki itu berkata sambil tersenyum. Oke, aku pergi dulu, kata Ye-san, baru saja akan berbalik dan pergi, tetapi melihat Cutian yang sudah berjalan. Sanshan, apakah kamu meninggalkanku karena aku tidak punya uang dan tidak bisa memberimu kehidupan yang kamu inginkan? Tanya Cutian, menatap Ye-san. Ini bukan tentang uang, ini tentang pengejaran. Kamu tidak bisa memberiku apa yang aku cari. Cutian,
Aku sudah diberitahu di sini. Kamu harus kembali, kata Ye San dengan cemberut. Oh, aku tidak bisa memberimu apa yang dikejar. Bukankah kamu hanya tidak menyukaiku karena tidak punya uang? Bukankah kamu tidak suka aku hanya pegawai bank? Bagaimana kamu berpura-pura? Kamu hanya bajingan itu ibumu mencuri dari seorang laki-laki. Jika kamu mau pengejaran apa? Apa yang kamu inginkan adalah menemukan orang kaya yang membuang uang kepadamu, seperti ini. Chu Tian menunjuk siswa laki-laki di dalam mobil dengan ekspresi muram. Hei, apa yang kamu bicarakan? Siswa laki-laki itu bertanya dengan wajah gelap. Lin Yue, jangan bicara padanya, dia hanya gila. Ye San mendorong Chu Tian pergi saat dia berbicara. Aku tahu kamu sedang dalam suasana hati yang buruk, tapi jangan bicara omong kosong, oke? Lin Yue hanya milikku. Itu hanya teman sekelas. Petik 2. Teman sekelas. Seorang teman sekelas masih memanggilmu Xiao Sanshan. Mungkinkah itu teman seks? Aku berkata mengapa kamu datang ke ibu kota kekaisaran dalam 1 atau 2 minggu setelah kembali dari liburan musim dingin dan musim panas. Saya berani menemukan seseorang di ibu kota kekaisaran. Kaisi Qian, kata Chu Tian dengan nada menghina. Chu Tian, kamu gila, kata Ye San dengan wajah gelap. Apakah aku gila? Aku gila. Aku sudah bersamamu selama lebih dari 5 tahun. Hanya karena keluarga tidak punya uang, kamu bisa berhubungan dengan pria manapun. Aku benar-benar buta menemukanmu, seorang pemuja uang. Petik 2 tanda seru. Ini ironis menyia-nyiakan 5 tahun masa muda untuk wanita jalang. Teriak Chu Tian. Suaranya menarik para siswa yang lewat di jalan, dan banyak dari mereka berhenti dan melihat ke arah sini. Wajah Ye San sangat gelap, dia berbalik dan pergi. Semuanya, lihat wanita bernama Ye San ini. Dia menipu hubunganku selama 5 tahun. Dia menemukan seorang gadis kaya di ibu kota kekaisaran dan dia tidak menginginkanku. Coba lihat, semuanya. Ye San adalah siswa kelas 21 di departemen akting. Dia posisi favoritnya adalah wanita di atas dan pria di bawah. Dia juga sangat menyukainya. Chu Tian mengikuti di belakang Ye San, menunjuk ke arah Ye San dan berteriak keras. Mata Ye San berlinang air mata, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya berjalan maju. Akhirnya, Ye San bertemu dengan beberapa teman sekelasnya. Mereka melihat Chu Tian berjalan dengan Ye San dan berbicara bahasa cabul sepanjang jalan, jadi mereka buru-buru memanggil satpam. Pada akhirnya, Chu Tian diseret dari sekolah oleh petugas keamanan. Namun, meskipun dia diseret oleh penjaga keamanan, Chu Tian masih berusaha keras untuk membicarakan semua jenis masalah pribadi antara dia dan Ye San. Pada saat ini, Stephen Lin masih tidak tahu bahwa hal seperti itu terjadi pada Ye San, guru seni teh yang pernah minum bersamanya. Dia bertanya sepanjang jalan, dan akhirnya sampai di Menara Fengyi. Di lantai bawah di gedung Fengyi, Stephen Lin melihat Chen Pingan dengan pakaian bergaya Inggris. Chen Pingan juga memakai topi kecil di kepalanya, yang terlihat sangat temperamental. Chen tua, meskipun kamu sudah tua, kamu tidak berpakaian seperti genit. Stephen Lin keluar dari mobil dan berkata sambil tersenyum. Ini lebih buruk dari mobilmu, haha. Chen Pingan tertawa. Apakah teman lamamu ada di atas? Stephen Lin bertanya. Yah, dia tinggal di lantai 3. Hari ini hari Sabtu, jadi dia mungkin tidak ada kelas, kata Chen Pingan. Itu bagus, tapi Lao Chen, mari kita bicarakan dulu. Setelah beberapa saat, bagaimana Anda ingin mengalahkan saya? Gunakan alat peraga atau? Saya sarankan Anda menggunakan alat peraga, jika tidak maka tangan Anda akan mudah terluka, kata Stephen Lin. Mari kita lihat kapan saatnya tiba. Itulah yang dia katakan padaku saat itu. Jika aku ingin mendapatkan pengampunannya, kecuali aku bisa mengalahkan Raja Naga, mungkin dia hanya ingin mengungkapkan bahwa dia tidak bisa memaafkanku. Saat itu, aku harus memikirkannya. Itu saja, kata Chen Pingan. Tidak apa-apa.
Stephen Lin mengangguk, lalu membantu Chen Pingan naik ke atas. Kualitas siswa di sekolah film ini masih sangat bagus, bukan? Chen Pingan bertanya sambil tersenyum ketika melihat seorang siswa perempuan melewati mereka. Sekarang aku akhirnya mengerti mengapa lelaki tua itu menolak untuk memaafkanmu, kamu benar-benar gelombang. Stephen Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Orang-orang hidup di dunia ini, jangan dibatasi oleh satu atau dua orang, cinta antara pria dan wanita adalah hal terindah di dunia ini, ketahuilah nasibmu, dengan syaratmu, kamu harus menemukan lebih banyak orang kepercayaan, bukan hanya mengejar daging, dan pada tingkat spiritual, saya memiliki banyak orang kepercayaan, tetapi pada kenyataannya, komunikasi fisik adalah nomor 2, dan yang terpenting adalah dialog spiritual, kata Chen Pingan. Kamu tidak bisa melakukannya. Stephen Lin bertanya. Pergilah, aku masih bisa melakukannya sekali sehari, kata Chen Pingan dengan marah. Oh, kupikir mencari gadis seusiamu berarti menyentuh lebih banyak dan lebih sedikit menembak. Aku tidak menyangka kamu akan menembak juga, Stephen Lin tertawa. Berhenti bicara, kita akan segera sampai, kata Chen Pingan. Stephen Lin mengangguk, lalu pergi keluar pintu di bawah instruksi Chen Ping. Seharusnya ada di sini, kata Chen Pingan. Benarkah lelaki tua itu tidak akan pernah menikah karena kamu? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Chen Pingan mengangguk. Lalu bagaimana kamu tahu jika seseorang telah menemukan beberapa orang kepercayaan di belakangmu? Kata Stephen Lin. Tidak mungkin, dia sangat mementingkan perasaan, dan setelah terluka sekali di tempatku, dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menemukan pria lain dalam hidupnya. Chen Pingan berkata dengan tegas. Kalau begitu kamu benar-benar ini bencana bagi orang lain. Stephen Lin berkata. Hei. Chen Pingan menghela nafas, dan berkata, orang yang paling ingin aku minta maaf dalam hidupku adalah dia. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Chen Pingan mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Setelah beberapa saat, pintu terbuka. Di belakang pintu berdiri seorang wanita tua kurus dengan rambut perak. Meskipun wanita tua itu sudah tua, dia masih bisa melihat masa lalu. Beberapa sikap elegan, dan temperamennya sangat luar biasa. Jika ini 50 atau 60 tahun lebih muda, dia pasti akan menjadi cantik setingkat Yao Jing. Su Lian. Melihat wanita tua itu, Chen Pingan berkata dengan bersemangat. Wanita tua itu memiliki sedikit senyum di wajahnya, tetapi setelah melihat Chen Pingan, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap dan dia akan segera menutup pintu. Jangan tutup pintunya. Chen Ping buru-buru menekan pintu. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Anda datang untuk membuat masalah bagi saya karena Anda melihat betapa nyamannya hidup saya? Wanita tua itu berkata dengan kosong. Saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Chen Pingan berkata dengan penuh semangat. Berdoa untuk pengampunanku. Bagaimana? Apakah Anda cukup kuat untuk mengalahkan Raja Naga? Wanita tua itu bertanya dengan bercanda. Aku tidak sekuat itu, tapi teman Raja Nagaku bersedia membantuku. Chen Pingan berkata, menunjuk ke Stephen Lin. Nenek itu baik. Stephen Lin menyapa pihak lain sambil tersenyum. Maksudmu dia? Wanita tua itu mengerutkan kening dan berkata, apakah menurutmu aku sudah tua dan pusing? Di mana Raja Naga? Raja Naga Putih, Raja Naga Ungu, Raja Naga Hitam, Raja Naga Emas, yang mana dia? Petik 2. Dia benar-benar Raja Naga, Su Lian. Anda mungkin tidak memperhatikan perkembangan terkini dari klan Naga. Dia dinobatkan sebagai Raja Naga kehormatan dari klan Naga beberapa bulan yang lalu. Selain itu, Patriark Zhao keluarga juga telah menjadi Raja Naga. Kata Chen Pingan. Raja Naga kehormatan. Wanita tua itu memandang Stephen Lin dengan sedikit keraguan. Stephen Lin dengan tegas mengeluarkan ide Raja Naga, dan pada saat yang sama mengambil ponselnya. Di ponsel itu ada halaman di ensiklopedia Baidu, di halaman itu ada pengenalan tentang identitasnya,
termasuk item kehormatan Raja Naga. Klan Naga benar-benar menjadikan orang yang begitu muda sebagai Raja Naga kehormatan. Dapat dibayangkan bahwa korupsi di dalam klan Naga telah mencapai tingkat yang keji, kata wanita tua itu dengan nada menghina. Jangan bicarakan ini, Sulian, katamu sebelumnya, selama aku bisa mengalahkan Raja Naga, kamu akan memaafkanku. Sekarang aku telah membawa Raja Naga, dan aku ingin mengalahkannya di depanmu, bisakah kamu maafkan saya? Tanya Chen Pingan. Ini. Wanita tua itu mengerutkan kening. Bab 875. Faktanya, apa yang dikatakan wanita tua itu kepada Chen Pingan di awal adalah untuk mengungkapkan bahwa dia tidak bisa memaafkannya. Seperti ketika kita mengatakan sesuatu, kita selalu mengatakannya ketika kita berpikir itu tidak mungkin, kecuali matahari bersinar. Barat, kecuali seekor babi betina memanjat pohon atau sesuatu, itu berarti tidak mungkin. Tetapi jika suatu hari matahari benar-benar keluar dari barat dan babi betina memanjat pohon, apa yang harus saya lakukan? Saat ini, wanita tua itu berada dalam situasi seperti itu. Betapa mulianya status Raja Naga, mewakili wajah klan Naga, bagaimana mungkin orang lain memukuli mereka jika mereka mau, tetapi hari ini Chen Pingan benar-benar datang dengan Raja Naga kehormatan. Apa yang harus dia lakukan? Bagaimana caranya? Nenek, kamu tidak bisa berdiri tanpa kepercayaan, hal terpenting dalam hidup adalah jujur, kata Stephen Lin. Integritas. Mata wanita tua itu berbinar ketika dia mendengar tiga kata ini, dan dia berkata, tanyakan padanya, apakah dia pernah berbicara tentang integritas. Jika dia jujur, mengapa saya tidak pernah menikah? Chen Pingan sedikit malu, dan memelototi Stephen Lin, merasa sangat kesal. Pot mana yang tidak Anda buka dan pot mana yang harus diangkat? Stephen Lin juga menyadari bahwa apa yang dia katakan salah, dan dengan cepat berkata, Nenek, kamu tidak bisa tidak jujur hanya karena orang lain tidak jujur. Itu tidak baik. Kepada beberapa orang, wanita tua itu memandang Chen Pingan dan berkata, saya memang mengatakan hal-hal itu pada saat itu, tetapi sekarang saya tidak mengakuinya, bahkan jika Anda memukul Raja Naga di depan saya tidak dapat maafkan kamu, semua ini karena kamu belajar. Sulian, jangan lakukan ini, kata Chen Pingan buru-buru. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, aku tidak akan pernah memaafkanmu dalam hidupku, kecuali. Hei, tidak ada yang lain, singkatnya, aku tidak bisa memaafkanmu, dan kamu, Raja Naga dari Naga Klan, sebagai Raja Naga dari Klan Naga, Anda mewakili wajah Klan Naga, Anda masih secara terbuka membiarkan orang mengalahkan Anda, Anda telah kehilangan semua wajah klan Naga. Kalian berdua benar-benar pasangan yang sempurna. Keduanya kalian adalah laki-laki yang tidak tahu malu. Wanita tua itu berkata, dan dia ingin melakukannya lagi. Tutup pintunya. Kali ini, Chen Pingan tidak bisa menghentikannya lagi, karena kata-kata semua orang sangat jelek. Jika kamu menghentikannya lagi, itu akan sedikit menghina dirimu sendiri. Dengan keras, pintu ditutup. Kamu bilang kenapa kamu menyebut kata integritas? Chen Pingan berkata dengan marah. Aku tidak memikirkannya saat itu, kata Stephen Lin dengan canggung. Hei, Chen Pingan menghela nafas, berpikir bahwa hari ini dia bisa menggunakan Stephen Lin untuk membuat mantan kekasihnya memaafkannya, tapi dia tidak menyangka bisa mencapai tujuannya pada akhirnya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Mengapa Anda tidak memukuli saya di pintu dan saya akan meneleponnya? Saya cukup pandai berteriak, dan saya sangat emosional, kata Stephen Lin. Apa gunanya itu? Orang tidak mengenali ini lagi, ayo pergi, kata Chen Pingan. Oke. Stephen Lin menghela nafas dan menepuk bahu Chen Pingan. Menurut pendapatnya, Chen Ping pasti jatuh cinta dengan wanita tua itu sekarang, jika tidak, dia tidak akan datang untuk meminta maaf padanya setelah bertahun-tahun, tetapi kehidupan Chen Ping tidak terkendali dan mencintai kebebasan, dan dia tidak menginginkannya untuk dipenjara oleh wanita manapun, jadi dia hanya bisa memilih untuk hidup sesuai
Sekarang Chen Pingan semakin tua, mungkin karena ini dia mengerti bagaimana dia mengecewakan orang lain di masa lalu. Ngomong-ngomong, oke. Stephen Lin hendak menghibur Chen Pingan, tetapi Chen Pingan mengangkat teleponnya untuk memberi isyarat agar dia tidak berbicara. Sayang, apakah kamu sudah bangun? Aku akan mencarimu sekarang, kata Chen Ping sambil menekan layar ponsel. Dilihat dari gesturnya, terlihat jelas bahwa dia sedang mengirimkan pesan kepada seseorang. Aku sial. Stephen Lin mendengar ini, dan merasa bahwa emosinya barusan telah benar-benar memberi makan anjing itu, dan Chen Pingan ini benar-benar sampah. Oke, apa yang ingin kamu katakan? Chen Ping meletakkan teleponnya dan bertanya. Aku ingin bertanya padamu, bagaimana kamu bisa menjadi bajingan seperti itu? Kata Stephen Lin. Mungkin ada hubungannya dengan optimisme alamiku, jawab Chen Pingan dengan serius. Apakah itu sebabnya kamu dapat dengan cepat menemukan orang lain untuk bersenang-senang setelah ditolak oleh wanita tua itu? Tanya Stephen Lin. Saya memposting dalam grup, tidak menargetkan satu orang, kata Chen Pingan. Petik 2. Petik 2. Ada terlalu banyak wanita di WeChat, akan terlalu merepotkan untuk bertanya satu persatu, jadi kirimkan dalam grup, dan siapapun yang bebas akan membalas saya, lalu pilih yang lain. Chen Pingan berkata sebagai hal yang biasa. Bajingan tua itu tidak diragukan lagi. Stephen Lin berkata kepada Chen Pingan dengan tangan terkatup. Chen Ping tersenyum dan berkata, terima kasih atas hadiahnya. Petik 2. Keduanya berjalan ke tangga sambil mengobrol, dan hendak turun ketika mereka melihat seorang pemuda berlari dari bawah dengan tergesa-gesa, lalu langsung berlari ke rumah wanita tua itu. Pintu mengetuk pintu dengan keras. Guru Li tidak sehat, sesuatu terjadi. Pria itu mengetuk pintu dan berteriak. Mendengar ini, Stephen Lin dan Chen Pingan berhenti. Pintu terbuka dengan cepat, dan wanita tua itu berdiri di belakang pintu sambil mengerutkan kening dan bertanya, ada suara apa? Dia akan melompat dari gedung. Pria itu berkata dengan bersemangat. Apa? Mata wanita tua itu melebar, dan dia berkata dengan tidak percaya, gedung apa itu? Ini gedung pengajaran No. 3. Kami sudah memanggil polisi, dan penjaga keamanan sudah lewat. Guru, ayo kita pergi dan lihat, kata pria itu. Pergi, kata wanita tua itu, dan berjalan keluar rumah dengan cepat menuju tangga. Melihat Stephen Lin dan Chen Pingan berdiri di tangga, wanita tua itu berkata, apakah kamu sedang mengemudi? Saya, kata Stephen Lin. Bawa saya ke gedung pengajar No. 3, cepat, kata wanita tua itu. Apa yang akan kamu lakukan? Berapa umurmu? Jangan terlibat dalam hal semacam ini, kata Chen Pingan. Yesan adalah muridku, aku tidak bisa melihatnya mengalami kecelakaan, cepatlah. Desak wanita tua itu. Kamu San. Ekspresi Stephen Lin sedikit aneh ketika mendengar nama itu. Mungkinkah itu Yesan yang sama dari yang terakhir kali? Sejujurnya, artis teh terakhir kali juga yang meninggalkan kesan baik padanya, dengan temperamen yang baik, lincah dan tidak terpengaruh. Selama kamu bisa membantuku menyelamatkan Yesan, kita bisa membicarakan bajingan tua ini lagi. Wanita tua itu menunjuk ke arah Chen Pingan. Kalau begitu tunggu apa lagi, ayo pergi, kata Stephen Lin, menggendong wanita tua itu, dan bergegas turun. Wanita tua itu tidak pernah dipeluk oleh seorang pria kepada seorang putri seperti ini dalam hidupnya, dan hati kecilnya hampir melompat kegirangan. Chen Ping juga bergegas turun, tetapi setelah dia turun, Stephen Lin dan wanita tua itu menghilang. Stephen Lin mengemudikan mobil, dan dengan cepat melaju menuju gedung pengajaran No. 3 sesuai dengan panduan wanita tua itu. Performa Enzo sedang mencapai puncaknya saat ini. Stephen Lin menggunakan keterampilan mengemudinya yang kuat untuk mengendarai mobil performa ini dengan kecepatan hampir 100 km per jam, dan akhirnya tiba di lantai bawah gedung pengajaran 3 dalam waktu kurang dari 1 menit. Saat ini telah dilakukan penjagaan di lantai bawah di gedung pengajaran nomor 3.
Di luar barisan, banyak siswa berkumpul, dan di dalam barisan ada sekelompok polisi dan satpam. Stephen Lin dengan santai memarkir mobilnya di samping, lalu membuka pintu dan keluar dari mobil, melihat ke arah atap gedung pengajaran. Di atap gedung pengajaran, seorang laki-laki menggendong seorang perempuan dan berdiri di pinggir atap. Murid Stephen Lin menyusut sedikit, dan dia memiliki pandangan panorama dari dua orang di atap. Dia tidak mengenal pria itu, wajahnya penuh kegilaan, dan dia meneriakkan sesuatu, tapi dia benar-benar mengenal wanita itu, Master Teh Ye San itu. Wajah Ye San sedikit pucat, dan wajahnya penuh kepanikan. Sebuah belati ditekan ke lehernya, belati itu telah menggores kulit di lehernya, dan darah menodai seluruh leher dan pakaian di dadanya. "Tolong, selamatkan muridku," wanita tua itu berkata dengan penuh semangat kepada Stephen Lin. "Ya." Stephen Lin mengangguk, berjalan melewati kerumunan dan sampai ke tepi penjagaan. "Jangan terlalu dekat," kata seorang polisi. Stephen Lin tidak banyak bicara, dan langsung mengeluarkan sertifikat Raja Naga. Ketika polisi itu melihatnya, ekspresinya berubah, dan dia langsung menyingkir. Stephen Lin melintasi penjagaan, berjalan ke dalam gedung, dan kemudian pergi ke atap di lantai paling atas. Di lantai paling atas, banyak petugas polisi menyebar dan mengepung Ye San dan pacarnya Cutian. Seorang negosiator sedang berbicara dengan Cutian, tetapi Cutian jelas tidak dapat mendengarkan sepatah kata pun. "Karena kita tidak bisa hidup bersama, mari kita mati bersama. Tidak ada cukup orang sekarang. Ketika ada lebih banyak orang, aku akan memelukmu dan melompat ke bawah." "Ye San, kamu memaksaku melakukan semua ini." Cutian mendekatkan mulutnya ke telinga Ye San dan berkata sambil terengah-engah. "Cutian, tolong jangan lakukan ini." Ye San memohon. "Sekarang kamu tahu bagaimana memohon padaku. Tidak apa-apa, jika kamu tidak putus denganku dan terus menjadi pacarku, maka aku akan membiarkanmu pergi," kata Cutian. Ye San menelan ludah dan berkata, "Tidak apa-apa jika aku terus menjadi pacarmu, biarkan aku pergi dulu." Petik 2. Benarkah? Cutian bertanya dengan heran. "Sungguh, aku tidak akan membohongimu," kata Ye San. "Kalau begitu kamu bilang kamu mencintaiku, katakan dengan keras, dan aku ingin semua orang mendengarnya," kata Cutian. "Aku mencintaimu," kata Ye San. "Terlalu sunyi, bicaralah lebih keras, jenis yang bisa didengar semua orang," kata Cutian. "Aku cinta kamu," teriak Ye San dengan keras. "Seberapa besar kamu mencintaiku?" Cutian bertanya. "Sangat, sangat mencintai," kata Ye San. "Benarkah? Apakah kamu benar-benar masih mencintaiku? Kalau begitu beri aku ciuman," kata Cutian. "Kalau begitu, bisakah kamu mengambil pisaunya dulu?" tanya Ye San. "Tidak, tidak, kamu cium aku dulu, lalu kita akan bicara setelah berciuman," kata Cutian. Ye San menutup matanya kesakitan, lalu mencium wajah Cutian, dan berkata, "Bisakah kamu melepaskanku sekarang? Takut mati, itu sebabnya kamu salah padaku. Selama aku melepaskanmu, kamu pasti akan menyesalinya." Turun, jatuh ke tanah, dan jatuh ke dalam dua genangan daging, tidak dapat dipisahkan satu sama lain, kata Cutian sambil tertawa liar. Tawa ini membuat Ye San benar-benar putus asa. Pada saat ini, suara aneh tapi familiar datang dari samping. "Sudah hampir cukup, biarkan dia pergi." Petik 2. Ye San mengikuti suara itu dan melihat seseorang yang tidak dia duga. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.